Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh dan pengajian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dapat bertemu di pagi hari ini setelah hampir 2 bulan tidak ada pertemuan, karena di bulan yang lalu Sabtu yang pertama dan Sabtu yang kedua ada kegiatan, dan kajian kita sudah masuk ke dalam sampai pada rukun salat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalithuha qiyamu qadirin alaihi binafsihi aw bighairihi fi fardin walau manzuran aw mu'adan. Yang ketiga rukun salat setelah niat dan takbiratul ihram adalah berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri. Apakah berdiri itu binafsihi dengan kemampuannya sendiri, au bi ghairihi atau dengan sebab yang lain. Fi fardin, berdiri ini menjadi rukun hanya pada salat fardu, sedangkan salat sunat berdiri tidak menjadi rukun. Maka boleh salat sunat bagi orang yang kuat dilakukan sambil duduk. Bahkan dulu sebagian ulama-ulama kita walaupun sanggup berdiri sengaja melaksanakan sholat sunat sambil duduk. Untuk apa? Sekedar menyampaikan pesan kepada jemaah bahwa boleh sholat sunat itu sambil duduk. Dan saya sudah sejak lama memprovokasi dalam tanda kutip, kenapa tidak sekali-kali sholat tarawih itu diajak sambil duduk semuanya, gahayu gerak. Nah, mungkin tidak dapat diterapkan di bulan Ramadan yang akan datang. Dibuat ketentuan bahwa khusus di Masjid Al-Falah Mesujaya salat tarawih dilakukan sambil duduk. Itu kalau kita lakukan berturut-turut 3 malam, insya Allah malam keempat semua saluran TV nasional akan datang kemari meliput tarawih sambil duduk. Hanya nekatente diwawancara dulu di KM-nya, sebab mereka mencari yang aneh-aneh, yang tarawih paling cepat, yang tarawih paling lambat. Yang paling cepat kan di Bekasi, yang di Blitar, yang 23 rakaatnya hanya 7 menit. Yang paling lama itu yang di Pari, sampai sekitar 8 juz, 10 juz setiap malam. Mungkin nanti supaya Masjid Al-Falah Mesujaya masuk berita, buat yang aneh pula, sholat tarawih sambil duduk semuanya, imam duduk, makmum duduk bedung. Sah, karena berdiri hanya menjadi rukun pada sholat fardu. Yang fardu ini walaupun menjadi wajib dengan sebab nazar ataupun mu'adan, sholat yang diulangi, sholat i'adah namanya, yang diulangi. Mungkin yang paling familiar bagi kita sholat i'adah itu pada sholat Jumat. Jadi di beberapa tempat, di beberapa masjid, setelah selesai sholat Jumat berjamaah ada sholat duhur lagi, baik secara berjamaah ataupun sendiri-sendiri.
Maka salat duhur setelah salat Jumat itu mu'adun, salat yang diulangi. Dalam bahasa sehari-hari disebut i'adah, diulangi salat setelah sah salat itu dikerjakan. Kalau tidak sah salat yang pertama, salat yang kedua memang salat wajib. Tetapi apabila salat yang pertama sudah sah, salat yang kedua itu secara hukum adalah salat sunat, tetapi dalam niat itu adalah salat wajib. Bukan hanya pada salat Jumat dengan salat duhurnya, tetapi semua salat fardu berlaku i'adah. Dalam riwayat, satu kali salat subuh Nabi dengan para sahabat hadir pada majelis di Masjid Nabawi tersebut, 2 orang tamu juga sahabat. Setelah selesai salat subuh, Nabi tahu bahwa mereka tidak mengerjakan salat bersama Nabi dan sahabat-sahabat yang lain. Nabi pertanyakan sikap mereka, ala tusalliyani, tidakkah kalian berdua menunaikan salat? Mereka menjawab, ya Rasulullah, qad sallayna fi rihalina, kami sudah selesai menunaikan salat subuh ini dalam perjalanan kami. Maka Nabi berikan petunjuk, idza sallaituma fi rihalikuma, sekalipun kalian berdua sudah selesai salat ini dalam perjalanan, thumma ataituma masjida jama'atin, lalu kalian datang pada sebuah masjid yang menunaikan salat yang sama secara berjamaah, fasalliya, maka salatlah kalian berdua, lakuma nafilatun, bagi kalian berdua yang mengerjakannya lagi hukumnya adalah sunat, niatnya adalah wajib tapi hukumnya sunat. Lalu terjadi pada kasus yang lain, Nabi dan para sahabat sudah selesai sholat maghrib berjamaah, lalu datang seorang sahabat terlambat dan dia salat sendiri di dalam masjid, sendiri sholatnya. Mengetahui sahabat ini sholat sendiri, Nabi bertanya ke sahabat-sahabat yang sudah selesai sholat, siapa yang mau bersedekah kepada saudara kita ini, maka ia berjamaah dengannya. Maka ada seorang sahabat yang sudah selesai bangkit berdiri dan mengimami orang yang sholat sendiri ini tadi, berimam kepada orang yang sholat sendiri tadi. Hasillah fadilah berjamaah. Dipahami dari 2 dalil itu, 2 hadis itu oleh para ulama, bahwa salat fardu yang sudah selesai dan sudah sah tetap sunat untuk diulangi. Dalilnya terdapat nas pada ayat pada salat subuh dan salat maghrib, kemudian berlaku qiyas untuk salat-salat fardu yang lain, duhur, asar, isya, dan salat Jumat. Jadi kalau berbicara dalil, kita selalu harus ulang-ulang pemahaman ini agar tidak terlalu gampang membid'ahkan perbuatan orang lain. Dalil itu terbagi 2, ada dalil aqli, ada dalil naqli, ada dalil aqli. Dalil naqli, dalil berdasarkan pada kutipan nas. Ada 2, yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis, baik hadis itu hadis nabawi ataupun hadis itu hadis qudsi. Ada 2. Kemudian ada bahagian yang kedua disebut dengan dalil aqli, dalil akal. Dalil akal itu ada banyak cabangnya, mulai dari ijma', konsensus, kemudian ada qiyas, analogi, kemudian ada istihsan, ada masalihul mursalah, ada saddud dzari'ah, ada syar'u man qablana, dan lain sebagainya. Cuma sayangnya pada kawan-kawan kita tokoh sebelah, mereka hanya percaya dalil itu yang naqli saja, yang Al-Quran dan hadis saja. Maka selalu slogannya itu, ayo kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jadi otak yang Allah berikan, akal yang Allah berikan itu menganggur bagi mereka, tidak pernah dipakai. Makanya disebutlah nggak ada otak. Bukan nggak ada otak, nggak dipakai otaknya. Ada dalil aqli, rasio. Jadi ada hal-hal yang tidak terdapat dalil di dalam Al-Quran dan hadis, bukan berarti tidak ada dalil. Nakalnya yang tidak ada, akalnya tetap ada. Nah, kalaulah semua dalil harus naqli, maka sungguh kita harus sepakat
bahwa anak yang memaki-maki orang tuanya itu enggak diharamkan dalam agama, karena enggak ada dalil, enggak ada larangan dalam agama. Wala tushmit aba'aka, jangan kalian caci maki ayah kalian, ayah ibu kalian. Tapi yang ada dalilnya, wala taqul lahuma uffin, jangan kalian katakan uff pada kedua orang tua kalian. Jadi kalau uff saja tidak boleh diucap, apalagi memarahi sampai menyakiti perasaan, sampai menyakiti badan mereka. Oke, ini contoh pemahaman dalil. Jadi ada salat i'adah, salat fardunya sudah selesai, diulang lagi, niatnya tetap fardu tetapi hukumnya sunat. Karena salat itu salat i'adah, hukumnya sunat, orang membayangkan kalau begitu boleh dikerjakan sambil duduk. Oh tidak, walau mu'adan, sekalipun salat itu adalah salat yang diulangi, tetap disyaratkan dan tetap salah satu rukunnya adalah berdiri. Wa yahsulul qiyamu, dan berdiri yang dimaksud itu binasbi faqari dhahrihi, dengan menegakkan tulang punggungnya, ai idhamihi allati hiya mafasiluhu, yaitu tulang yang merupakan sendi-sendinya. Walau bistinadin ila syai'in, sekalipun berdiri itu dengan cara bersandar kepada sesuatu. Nah, misalnya tadi ada yang sholat posisinya dekat dengan tiang bulat ini, dia sanggup berdiri sendiri tetapi dia bertopang pada tiang, ataupun memang tidak sanggup berdiri tegak lalu dia berdiri dengan bersandar pada tiang, boleh. Walau bistinadin ila syai'in, walaupun dengan cara bersandar kepada sesuatu, bihaitsu law zala la saqata, kadar bersandarnya ini benar-benar bertopang, bobot tubuhnya itu bertahan pada tiang tadi. Andai kata tiang itu dipindahkan, la saqata, sungguh dia tersungkur, dia jatuh. Tersungkur itu jatuh ke depan, ini jatuh ke belakang, nggak tahu apa namanya bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia miskin kosakata. Dia ada jatuh tersungkur kemudian ke belakang, kita nggak tahu namanya dalam bahasa Indonesia, karena memang bahasa Indonesia ini bahasa salah pilih. Para pemimpin saja sudah malas berbahasa Indonesia, mereka lebih fasih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Jadi acara-acara resmi pun pakai bahasa Inggris sekarang. MC, Master of Ceremony, ini pegahyu protokol. Wa yukrahul istinadu, walaupun sah berdiri dengan cara bersandar, tetapi bersandar bagi orang yang mampu hukumnya makruh. Kita sanggup berdiri tetapi bersandar juga makruh. Lalu untuk apa juga disebutkan sah? Siapa tahu ada yang coba-coba bersandar, memanfaatkan kesempatan, dia bersandar padahal kuat berdiri, tetap sah sholatnya. Tetapi apabila tidak ada hajat untuk bersandar, dia lakukan juga, prakteknya itu menjadi makruh. Apa arti makruh? Hilang pahala yang dihasilkan di dalam ibadat tersebut. Kita datang ke masjid dari rumah jauh-jauh, dingin-dingin di pagi hari, untuk berharap fadilah 27 derajat, tetapi sampai di masjid ketika sholat berjamaah, pada prakteknya terjadi sesuatu yang makruh di dalam jamaah, bukan makruh dalam sholat, makruh di dalam jamaah, maka fadilah 27 tersebut hilang. Makanya sholat berjamaah itu harus diperhatikan, safnya lurus, kemudian safnya penuh, baru membentuk saf yang baru. Kemudian diperhatikan bahwa ketika sholat tersebut hadir ke masjid, kita tidak dalam posisi yang mengganggu orang lain, baik secara pasif apalagi secara aktif. Apa yang mengganggu yang pasif? Mungkin karena bau mulut kita, karena tidak sikat gigi, tidak kumur-kumur, mungkin karena bau pakaian kita, karena sudah lama nggak dicuci, itu juga menjadi masalah. Apa yang aktif? Mungkin karena gerak-gerak badan kita yang memprovokasi orang lain, atau bawaan-bawaan kita, termasuklah barangkali alat komunikasi
kita sedang sholat tiba-tiba berdiri tangking tung musulan, sudah bahkan ada yang kadang-kadang lagu dangdut koplo itu dengan yang itu makruh di dalam sholat berjamaah. Kalau itu makruh di dalam jamaah, maka fadilah 27 bagi orang tersebut tidak ada. Karena itu kita setiap kali ke masjid mau sholat berjamaah, bukan hanya sunat sikat gigi, tetapi juga termasuk sunat untuk mandi. Maka dalam bab-bab mandi sunat, setelah dijelaskan sunat mandi karena pulan, sampai pada akhir ditambah keterangan sunat mandi setiap kali akan menghadiri keramaian. Asal sudah kumpul orang-orang banyak, itu kita sunat untuk mandi supaya orang lain nyaman dengan kehadiran kita. Termasuk keramaian yang paling inti adalah keramaian orang yang sholat berjamaah, disunatkan untuk mandi. Jadi yang makruh di dalam sholat berjamaah menghilangkan fadilah 27, yang makruh di dalam praktek sholat menghilangkan pahala sholat tersebut. Jadi kalau sudah hilang pahala, ngapain lagi? Tetap wajib sholat. Keuntungannya adalah dosa tidak lagi tercatat, kerugiannya pahala juga tidak didapat. Padahal kita datang ingin mendapatkan pahala dan ridha Allah, tapi akhirnya hanya mendapat selamat dari dosa saja. Jujit. La bin hinain in kana aqraba ila aqallir ruku'i. Tidak sah berdiri apabila dalam posisi condong ke depan yang dalam pandangan orang melihat tampak lebih dekat kepada posisi ruku'. Ada orang-orang tertentu badannya itu memang sudah bungkuk, ketika berdiri dalam pandangan orang yang melihat itu sudah lebih dekat kepada ruku'. Berdiri itu dengan menegakkan tulang punggung, ini harusnya berdiri. Jadi ketika tidak sanggup berdiri sendiri, dia bersandar. Bagi orang yang memang sedang posisi sakit, lemah, bersandar ini diizinkan. Tapi kuat seperti kita, hanya karena imam panjang baca ayat itu makruh. Untuk orang yang berdiri membungkuk seperti ini tidak sah, karena ini terlihat lebih dekat kepada ruku'. Kecuali apabila bawaan badannya memang sudah bungkuk karena faktor usia, karena faktor penyakit, atau karena memang faktor bentuk fisik yang demikian rupa, maka dia berdiri dalam batas maksimal meluruskan tulang punggungnya. Tapi orang yang sanggup berdiri tegak namun posisi badan lebih condong ke depan, lebih dekat kepada posisi rukuk daripada berdiri, tidak sah. In lam ya'jiz an tamamil intisab, yang tidak sah dalam posisi bungkuk ke depan tadi apabila dia tidak dalam keadaan lemah untuk berdiri tegak. Wali ajizin, sedangkan bagi orang yang tidak sanggup berdiri, syaqqa alaihi qiyamun, yang sulit untuk berdiri. Bagaimana gambaran sulit? Bi an lahiqahu bihi masyaqqatun syadidatun, kalau dia paksa untuk berdiri akan mengalami kesulitan yang parah. Apa kadar parahnya? Bihaitsu la tuhmalu adatan, dengan kadar yang sulit untuk ditanggung dalam kondisi normal. Standarnya itu wadhabatahul imamu, dibuat batasannya oleh Imam Nawawi, bi an takuna bihaitsu yadhhabu ma'aha khusyu'uhu, kalau dia paksa berdiri hilang khusyuk. Kalau dia berdiri bisa, tetapi khusyuknya hilang apabila dia berdiri, maka berdiri itu gugur. Boleh sholat sambil duduk. Nanti ada dalam contoh yang diberikan, orang yang sholat di dalam kapal laut, gelombang sedang besar ataupun sedang goyang-goyanglah kapalnya, biasalah di laut. Dia bisa sholat sambil berdiri, tapi kalau dia sholat sambil berdiri pusing, hilang khusyuknya, maka boleh sholat sambil duduk. Kalau dia paksa berdiri hilang khusyuk, itu standarnya, boleh sholat sambil duduk. Ada orang sedang sakit perut, kalau dia berdiri tegak nanti hilang khusyuknya, maka boleh sambil duduk. Ataupun ada orang yang mungkin karena tekanan darah rendah tidak bisa berdiri lama-lama,
Yang sebentar tetap wajib. Takbiratul ihram dia sanggup berdiri, berdiri dulu sebentar. Begitu selesai doa iftitah, mulailah tidak sanggup bertahan lagi, gemetar. Kalau sudah gemetar sampai hilang khusyuk, silahkan lanjut sambil duduk. Apakah duduk di kursi kalau dipersiapkan, atau duduk di lantai bila tidak ada persiapan? Jadi berdiri pada sholat fardu itu bukan harga mati, karena di dalam Islam gak ada harga mati. Hanya di Indonesia saja terlalu banyak harga mati. NKRI harga mati, vaksinasi harga mati, enggak divaksin bisa mati, sudah vaksin mati juga, dia baju-baju harga mati. Jadi dalam fikih Islam tidak ada yang namanya harga mati, tetap ada negosiasi. Makanya tadi malam kami pengajian di sektor Timur Baru Darussalam dengan para dosen. Mereka terkejut ketika sampai kami kaji kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali jilid yang kedua. Mereka terkejut ketika mendapati pernyataan hadis Nabi yang menyatakan idza hadaral asya'u wal isya'u fabda'u bil asya'i. Apabila telah dihidangkan makan malam dan telah masuk waktu salat isya, maka mulailah dengan makan malam lebih dahulu. Itu sabda Nabi. Kenduri sudah dihidangkan, azan isya sudah dikumandangkan. Pilihan kita kemana? Makan dulu atau salat dulu? Tetap dimulai dengan makan malam dulu, karena sudah dihidangkan. Kalau tidak dimakan dulu, kalau tidak makan dulu, nanti ada kemungkinan nasinya itu menjadi dingin, lebih ibu. Orang sekarang bertanya, berapalah harga nasimu dibandingkan sholat berjamaah di awal waktu? Ini yang berucap Nabi, idza hadaral asya'u wal isya'u fabda'u bil asya'i. Jadi ada bacaannya asya'un in berbaris fathah, ada isya'un in berbaris kasrah. Isya'un salat isya, sedangkan asya'un adalah makan malam. Maka dalam bahasa Arab 3 waktu makan itu, yang pertama sarapan pagi disebut dengan iftar. Iftar dalam bahasa Inggris diartikan breakfast. Break, pecah, pas puasa, buka puasa, breakfast, iftar. Maka dalam bahasa Arab dengan bahasa Inggris standarnya sama. Makanan apapun yang dikonsumsi pertama kali di hari tersebut dinamakan dengan iftar bahasa Arab, dengan breakfast dalam bahasa Inggris. Orang yang puasa baru mulai makan di waktu maghrib, maka maghrib itu disebut iftar. Orang Inggris menyebutnya breakfast. Tapi orang Indonesia tidak menyebut yang selain pagi dengan kata-kata sarapan. Makanan pertama pagi hari disebut sarapan, tapi buka puasa tidak disebut sarapan. Tiba-tiba sudah berubah menjadi takjil. Memang hilang Indonesia ya. Padahal takjil itu bukan makanan buka puasa. Takjil itu dari bahasa Arab wa sunnah takjilul fitri, dan disunnatkan untuk menyegerakan berbuka. Takjil itu menyegerakan. Sampai ke Indonesia takjil menjadi makanan, nyandung pa'a wa Indonesia. Dan kita ikut-ikutan latah. Ini udah tersedia takjil. Takjil kok takjil aja orang pucap. Habis berigin kan. Jadi tetap makanan berbuka. Jadi kalau kita nggak sanggup menyebutnya makanan berbuka, jangan sebut takjil. Sebut saja pakai bahasa Aceh. Nyempuyan, umpun teku. Jadi janganlah tak menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan peruntukan makna. Takjil itu bukan makanan. Takjil itu menyegerakan. Dari kata-kata ajala, takjilun, menyegerakan. Sedangkan untuk makan siang dalam bahasa Arab disebut dengan ghada. Al-asya, al-ghada. Dalam bahasa Inggris disebut dengan lunch. Makan malam disebut asya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan dinner, al-asya. Idza hadaral asya'u wal isya'u, bila telah dihidangkan makanan dan sudah masuk waktu salat isya, apa yang kita mulai dulu? Fabda'u bil asya'i,
mulailah kalian dengan makan malam. Jadi narasi-narasi yang selama ini dikembangkan, utamakan sholat itu saya kritik. Pernyataan utamakan sholat itu tidak ada nasnya dari syariat, justru lebih merusak. Harusnya utamakan selamat. Dulu di perusahaan-perusahaan konstruksi itu ada tulisan spanduk utamakan selamat, sudah benar itu, tiba-tiba diganti hanya karena ini negeri syariat, utamakan sholat. Sejak kapan ada nas untuk mengutamakan sholat? Sholat bukan disuruh utamakan, sholat itu disuruh jaga. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat fardu 5 waktu dan salat wusta, dan berdirilah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan khusyuk. Maka ketika menguraikan adab tersebut, dikutip oleh Imam Al-Ghazali, ada sahabat Nabi yang sangat taat dan disiplin, Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau itu pernah sedang makan isya, sedang makan malam, sedangkan salat isya sedang berlangsung dan imam sedang membaca ayat, dan beliau tetap melanjutkan makan malamnya. Mungkin kalau kita sekarang langsung cuci tangan ke masjid dulu untuk salat. Ini praktek-praktek yang keliru. Makanya selama ini selalu dalam tanda kutip memerangi retorika-retorika tentang salat berjamaah di awal waktu. Yang penting salatnya di dalam waktu secara berjamaah, kecuali ada unsur penguat yang lain. Kita bekerja di kantor sebagai pegawai, tiba waktu salat, keluar instruksi dari pimpinan, ayo salat berjamaah dulu. Maka baru kita pertanyakan, apa uzur Anda untuk tidak berjamaah di awal waktu? Sudah ada instruksi dari pimpinan. Tapi ini justru kita sedang ada kegiatan yang lain, tidak ada kondisi khusus. Begitu berkumandang azan di Cekeung, langsung di sini kita berhenti aktivitas. Padahal disesuaikan, lanjutkan aktivitas dulu agar khusyuk ketika mengerjakan sholat. Jadi tidak boleh sholat itu terburu-buru, dia harus dipersiapkan dengan baik. Karena itu Nabi katakan, idza ataitumul jama'ata fa'alaikum bis-sakinah. Bila kalian berjalan mendatangi sholat berjamaah, maka berjalanlah dengan tenang. Sakinah itu gambaran pilihan kata untuk menunjukkan gerakan itu tidak berbunyi. Maka dalam tanda baca bahasa Arab ada sukun. Sukun itu tidak berbunyi. Yang berbunyi itu disebut dengan harakat. Harakat itu ada dhammah, ada kasrah, ada fathah. Bergerak, ada ketukan, ada bunyi. Ya, karena itu pergerakan di dalam bahasa Arab juga disebut harakah. Di Palestina itu ada pergerakan perlawanan umat Islam, namanya Harakah Muqawamah Al-Islamiyah, disingkat menjadi Hamas, bergerak. Sedangkan sukun itu seolah-olah tidak ada suara dan tidak ada gerakan. Maka keluarga itu Allah sebutkan wa ja'ala bainahuma mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara suami dan istri itu mawaddah wa rahmah, ada sakinah di sana, tetap tidak bersuara. Jadi berjalan ke masjid, berjalan menuju jamaah bis sakinah, dengan tenang. Fama adraktum, tapi kalau berjalannya tenang nanti ketinggalan. Fama adraktum fattabi'uhu, apapun posisi imam yang kalian dapati ikut. Kita sampai ke masjid, masuk dalam saf takbiratul ihram, imam sedang berdiri. Apakah berdiri imam baca surat atau fatihah, atau berdiri i'tidal? Ikuti. Oh, ternyata imam sedang rukuk, takbiratul ihram dan rukuk. Oh, imam sedang sujud, takbiratul ihram dan sujud. Ketika sebahagian di antara kita karena tahu apabila imam sudah bangkit dari rukuk, rakaat nggak dapat lagi, mereka nggak ikut dulu. Biarlah imam bangkit berdiri rakaat berikutnya, baru dia takbir. Ini orangnya terlalu hitung-hitungan. Ini ada kebi tak ikut dah, nak kira aja. Agak kehentuk mentang gua. Padahal tetap dihitung, hanya tidak dihitung rakaat, tetapi dihitung sebagai ibadat. Dan petunjuk Nabi demikian. Begitu sampai ke masjid, imam sedang sujud, walaupun tidak dihitung rakaat, maka ikuti imam. Fama adraktum, apapun yang kalian temui, fattabi'u, maka ikuti. Tapi ada beberapa rakaat yang sudah lewat. Wa ma fatakum, yang sudah luput dari kalian, fa'atimmuhu, sesudah salam imam sempurnakan.
ada yang hilang khusyuk dengan sebab memaksa berdiri. Kalau begitu tidak wajib berdiri, boleh solat sambil duduk. Apabila tidak mampu berdiri, salatan qa'idan, maka dikerjakan salat itu dalam keadaan duduk. Wali ajizin syaqqa alaihi qiyamun salatun qa'idan, dan bagi orang yang tidak mampu, bagi orang yang lemah, yang sulit ke atasnya untuk berdiri, salatlah ia sambil duduk. Siapa yang salat sambil duduk tidak sanggup berdiri ini? Karakibi safinatin khafa nahwu dawrani ra'sin, seperti penumpang kapal yang khawatir seumpama pusing kepalanya, in qama, apabila dia salat sambil berdiri. Kita tahulah kapal, coba sekali-kali naik kapal ke Pulau Aceh yang agak sedikit besar, begitu dia menghadapi gelombang agak goyang. Bagi orang yang tidak terbiasa di laut seperti kita ini, anak gunung, apalagi kayak saya di Cekeum, itu sedikit saja goyang kapal itu sudah pusing kepala. Kalau sudah pusing hilang khusyuk. Padahal kalau saya solat sambil duduk tidak pusing, kalau tidak pusing tetap khusyuk. Maka solat sambil duduk. Alah ma'enam pipehdu, itu penyakit kita, penyakit alah tagob, alah matanya bigaru. Padahal dia belum mengalami sendiri. Maka jangan pernah menganggap remeh persoalan orang lain. Orang lain sakit perut, meringis, alah sakit becut bigaru, ini enggak kena wadro. Maka hargai penderitaan orang lain, ikut bersimpati, bila perlu kita ikut berempati. Bersimpati hanya menunjukkan sikap yang sama, berempati ditambah dengan pemberian-pemberian untuk memberikan motivasi. Wasalisin la yastamsiku hadatsahu illa bil qu'udi, ataupun kasus yang lain. Kenapa enggak sanggup berdiri? Ternyata salisin, dia punya penyakit kencing menetes. La yastamsiku hadatsahu illa bil qu'ud, kalau dia salat sambil duduk hadasnya terhenti, tapi kalau salat sambil berdiri nanti kencingnya menetes. Ataupun yang putus urat kentut, menyegema yang terangdu, kentutnya berhenti, kalau sambil berdiri kentutnya berlanjut, musibah ya. Maka walaupun dia sanggup berdiri tetapi boleh solat sambil duduk, karena berdiri itu dianggap tidak mampu. Wayan hanil qa'idu lirruku'i bihaitsu tuhadhi jubahatuhu ma qaddama rukbatayhi. Jadi uzur-uzur tadi sudah membolehkan orang yang mengalaminya salat sambil duduk walaupun mampu untuk berdiri. Tetapi karena berdiri bisa jadi pusing seperti orang dalam kapal tadi, atau kalau berdiri menyebabkan hadasnya berlanjut seperti orang yang kencing menetes tadi, maka sudah diizinkan sholat sambil duduk. Maka ada saudara-saudara kita yang dari rumah jalan kaki, begitu sampai ke masjid langsung ambil kursi duduk. Itu juga alah ma'enan pihing hakun gedong itu. Kenapa? Kita mengambil kesimpulan sebab melihat beliau sanggup jalan kaki dari rumah ke masjid. Yang dari rumah masjid di tengah kilau tengku jangan dapat. Tapi begitu berdiri sholat langsung ambil kursi dan duduk. Mudahnya udahnya. Itu sikap sinis yang tidak patut. Kenapa? Yang mengalami adalah yang bersangkutan. Dan kita harus paham, berjalan dengan berhenti itu dua kondisi yang berbeda. Kita sanggup berjalan kaki selama 1 jam, tapi belum tentu sanggup bertahan berdiri 1 jam. Tetap ketika berdiri kita akan mencari tempat untuk bersandar, kita berdiri akan mencari tempat untuk duduk. Tapi ketika berjalan 1 jam 2 jam tidak ada masalah bagi kita. Kenapa? Karena saat berjalan berat badan tidak bertumpu di atas lutut. Tapi ketika berdiri berhenti berat badan bertumpu di atas lutut. Maka ada orang-orang yang lututnya sakit tapi berjalan nggak masalah. Begitu berhenti langsung muncul masalahnya, maka dia duduk ketika sholat. Kita perhatikan alah ma'edna pikang gedong itu. Itu sikap yang tidak patut. Maka kita hargai orang-orang yang sudah mau datang ke masjid walaupun berat baginya, tapi dia usahakan datang dan sholat sambil duduk daripada hanif mayang. Nah, kalau sudah sholat sambil duduk, saat rukuk
Bagaimana posisinya? Wa yanhani, dan mencondongkan al-qa'idu, orang yang duduk, lirruku'i, untuk rukuk, mencondongkan badannya sampai batas mana? Bihaisu tuhadhi jubahatuhu, dengan kadar yang sejajar oleh keningnya, ma qaddama rukbataihi, yang terdapat di depan lututnya. Maka ketika sholat sambil duduk, misalnya saya posisi duduk begini, sholat sambil duduk, ketika rukuk saya condongkan badan ke depan sehingga kening saya ini berada di depan lutut. Allahu Akbar. Jadi kening saya ini berada di depan lutut, bukan sejajar dengan lutut. Yuhadi ma qaddama rukbataihi. Nanti ketika sujud dimajukan lebih berat lagi apabila tidak mampu untuk sujud, turun ke lantai. Jadi rukuk Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Lebih rendah lagi posisi sujudnya. Itu kalau tidak mampu untuk turun ke arah sujud. Apabila mampu, wajib. Dan mencondongkan oleh orang yang sholat sambil duduk, mencondongkan badannya sehingga bahagian depan badannya itu sejajar dengan yang terdapat di depan lututnya. Qala syekhuna, kata Syekh Zakaria Al-Ansari, yajuzu limaridin, dibolehkan bagi orang yang sakit, amkanahul qiyamu bila masyaqqatin, yang sanggup untuk berdiri tanpa ada kesulitan. Apa yang dibolehkan? Untuk salat sambil duduk. Kapan? Lau infarada la in shalla fi jama'atin illa ma'a julusin fi ba'diha as-salatu ma'ahum ma'al julusi fi ba'diha. Ada orang sakit, dia sanggup salat sambil berdiri, tapi syaratnya salat sendiri. Kalau salat sendiri dia yang atur durasinya. Oh, ini nggak sanggup baca surat panjang, baca surat pendek. Oh, nggak sanggup baca surat, kalau begitu baca Fatihah saja. Kalau dia salat sendiri, bisa dari awal takbiratul ihram sampai salam dalam keadaan berdiri. Tetapi dia hadiri salat berjamaah, begitu sampai salat berjamaah tidak sanggup berdiri, atau sanggup pada sebahagian rakaat, tidak sanggup pada rakaat yang lain, atau sanggup pada Fatihah tetapi tidak sanggup lagi berdiri ketika membaca surat. Nah, pertanyaannya, apa boleh bagi orang yang sakit seperti ini salat berjamaah, padahal dia sanggup salat sendiri sambil berdiri tetapi memilih jamaah sampai harus duduk? Dinyatakan boleh apabila dia salat sendiri sanggup berdiri walaupun tanpa kesulitan, tapi dia usahakan berjamaah, terpaksalah sebahagiannya duduk, sebahagiannya berdiri. Dibolehkan di dalam agama. Ada saudara-saudara kita yang memang sudah mentradisi salatnya berjamaah. Dulu saya kagum di Masjid Al-Hidayah Prada itu ada seorang bapak-bapak, beliau juga sahabat orang tua saya, sama-sama di Madinah dulu. Beliau buka travel dulunya, travel Cutman, Tengku Haji Anwar Fuadi, sudah almarhum, Allah maghfirlahu. Ketika beliau sudah mengalami kelumpuhan, tidak bisa berjalan lagi, beliau masih bisa nyetir mobil. Beliau pakai mobil Honda Freed, pokoknya mobil beliau itu di seluruh dinding mobilnya nggak ada yang beres lagi, karena memang sudah tidak pas lagi nyetirnya. Tapi walaupun mobilnya rusak-rusak begitu, beliau tetap usahakan untuk nyetir, datang ke masjid, sholat berjamaah. Turun dari mobil pakai kursi roda, tetap hadir ke masjid, sholat berjamaah. Padahal beliau sudah dalam keadaan nggak sanggup berjalan kaki, cuma bisa nyetir mobil. Kalau lumpuh nggak bisa nyetir mobil, beliau tetap bisa nyetir mobil, cuma tidak kuat untuk berdiri, tetap jalan itu harus pakai kursi roda, nggak pakai supir. Jadi perhatikan mobil beliau itu sekelilingnya itu sudah penyok-penyok, karena mungkin kontrolnya sudah kurang dalam kondisi kesehatan yang memburuk, tapi tetap beliau usahakan sholat berjamaah ke masjid. Sedangkan kita jangankan untuk menghadapi risiko penyok mobil,
takut kotor mobil saja sudah lebih dari cukup alasan untuk tidak keluar ke masjid. Hai perkara masjid hujan aku mau kena motor takut kotor motor takut kotor motor. Beliau bukan lagi takut kotor, bahkan penyok itu pun beliau terima resikonya. Beliau keluarkan mobil sendiri dari garasi, mungkin tergesek-gesek dengan pagar dan lain sebagainya, enggak masalah bagi beliau, yang penting datang ke masjid. Luar biasa. Allah maghfir lahu, mudah-mudahan Allah ampuni dosa beliau. Sudah berpulang ke rahmatullah. Dan luar biasanya Masjid Al-Hidayah Prada itu ada sedikit pekarangan bahagian depan terbuka, dan beliau di akhir hayatnya berharap ada sedikit kebaikan, maka beliau sarankan kepada bagian masjid pasang atap, kemudian pasang plafon yang Sunda plafon itu sampai lengkap semuanya sekelilingnya. Sudah selesai semuanya, sempat beliau nikmati beberapa hari, baru beliau berpulang ke rahmatullah. Maka bahagia sekali kita meninggal dunia dikenang sebagai orang yang rajin sholat berjamaah. Kita meninggal dunia dan ada sesuatu yang membekas di tempat-tempat orang beribadah. Itu kita usahakan. Jadi walaupun salat sendiri sanggup selesai dalam keadaan berdiri, dia usahakan juga berjamaah. Padahal risikonya terpaksa salat sambil duduk, tetap boleh. Demikian pula ada orang yang apabila salat membaca Fatihah saja selesai dalam keadaan berdiri, ataupun dia baca Fatihah dan surat tetapi harus duduk pada sebagiannya, tetap baca surat itu dibolehkan walaupun terpaksa duduk. Wa in kanal afdalu tarkuha, sekalipun yang lebih utama adalah tidak lagi ngotot baca surat, usahakan sholat selesai dalam keadaan berdiri. Tapi kalau begitu saya nggak bisa baca surat, Ustaz, lebih baik tidak baca surat, sholatnya sambil berdiri. Kalau saya baca surat boleh juga, tapi kalau saya baca surat, Ustaz, nanti terpaksa duduk, boleh juga, tetapi lebih baik menjaga tetap dalam keadaan berdiri tanpa baca surat daripada melanjutkan baca surat sholatnya terpaksa sambil duduk. Kenapa demikian? Karena berdiri menjadi rukun sedangkan baca surat adalah sunnat. Nah, kalau harus duduk, apa pilihannya? Wal afdalu lil qaidi, dan yang paling utama bagi orang yang sholatnya sambil duduk adalah al iftirashu, duduk iftirash. Duduk iftirash itu seperti duduk tasyahud awal. Summa at-tarabbu'u, pilihan yang kedua setelah iftirash yang paling utama adalah at-tarabbu'u. Tarabbu' itu duduk bersila, duduk mensimpan. Summa at-tawarruku, kemudian yang ketiga duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu posisi duduk tasyahud akhir, yang miring itu. Fa in ajaza anis salati qa'idan shalla mudtaji'an ala janbihi mustaqbilan lil qiblati biwajhihi wa muqaddami badanihi. Kalau sudah tidak sanggup salat sambil duduk, maka salat sambil berbaring atas sisi badannya dalam keadaan menghadap kiblat dengan muka dan bahagian depan badan. Nah, kita ambil posisi salat sambil duduk tadi. Jadi kalau pilihannya duduk, pilihan yang utama duduk iftirash. Ini duduk pertama. Iftirash, kaki tetap tegak, kaki sebelah kiri jadi bantalan. Pilihan kedua, duduk tarabbuh, salat. Allahu Akbar. Jadi setelah iftirash begini, oh saya nggak sanggup gitu, agak sakit lutut. Nah, kalau nggak sanggup, maka posisinya tarabbuh, duduk bersila. Allahu Akbar. Ini jaga dulu lagi mana keingat mana betul ini. Padahal duduk makan pun Nabi tidak ajarkan begini. Nabi ajarkan duduk makan itu duduk. Cuma ada yang penting bencong kali duduk. Duduk makan itu wajar Nabi begini. Paha kiri diimpit dengan paha kanan. Atau yang kedua begini. Atau yang ketiga begini. Maka coba nanti kalau diundang ke Turi langsung duduk begini, karena itu mana ada lah. Padahal itulah yang paling beradab sesuai dengan standar Nabi. Jadi duduk bersila. Kalau tidak mampu, maka pilihan ketiga duduknya tawarruk. Tawarruk itu duduk tasyahud akhir. Allahu Akbar. Maka ini menjadi pilihan yang ketiga. Kenapa? Karena posisi duduk begini tidak mudah.
bobot badan itu tidak terbagi rata. Sedangkan duduk tarabuk bersila itu lebih stabil. Nanti yang paling utama adalah duduknya iftirash. Allahu Akbar, duduk iftirash. Kalaupun itu tidak mampu, maka dengan segala model duduk, termasuklah duduk di kursi. Maka duduk di kursi itu pilihan yang kesekian. Pilihan pertama duduk iftirash, pilihan yang kedua duduk tarabuk bersila, pilihan ketiga duduk tawarruk, pilihan yang keempat duduk dalam segala bentuk yang lain. Karena kalau duduknya posisi begini, sujudnya mudah. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika rukuk, Allahu Akbar. Posisi kening ini lewat bagian depan lutut. Sami'allahu liman hamidah. Sujud tetap sempurna. Tapi kalau duduk di atas kursi, ada kemungkinan sujudnya itu tidak dapat dilakukan. Kenapa duduk di kursi? Karena tidak mungkin duduk iftirash. Kenapa tidak mungkin duduk iftirash? Lututnya nggak bisa dilipat. Kenapa nggak bisa dilipat? Udah dibongkar lutut. Sendinya nggak bisa berjalan berfungsi dengan baik. Ada nanti orang-orang yang mungkin sudah bermasalah lutut, sudah mengalami operasi, tidak bisa dilipat rapat lagi. Dulu di tempat saya di Cekeeng itu ada seorang nenek-nenek. Beliau dulunya tinggal di Jalan Bawal, itu di Lamprit, berprofesi sebagai juru mandi jenazah perempuan di Rumah Sakit Zainul Abidin. Setelah uzur lanjut usia, beliau ingin fokus ibadat, minta tinggal, ada sedikit balai di pesantren, beliau tinggal di sana. Beliau kalau sholat gak bisa sambil berdiri, duduk pun kakinya harus lurus, gak bisa lipat. Mam yuka tepat kaki kemarinnya rukuk lam, sujud. Itu kalau bisa sujud ke depan dengan posisi kaki lurus, itu berarti atlet senam dulunya. Badannya sangat lentur. Segala bentuk model duduk diizinkan. Kalau sudah tidak mampu, baru posisinya berbaring, bukan tidur terlentang, tetapi berbaring lebih dahulu, atas sisi kanan badan, kemudian atas sisi kiri badan. Jadi kalau berbaring itu kiblat ke sana, berarti kaki di sini, kepala ke sana. Dengan posisi tersebut, seluruh badan kita tetap menghadap ke arah kiblat, badan menghadap kiblat, kepala, muka menghadap kiblat. Wa yukrahu 'alal janbil aisari, dan dimakruhkan berbaring pada sisi lambung sebelah kiri. Kalau lambung sebelah kiri berarti kaki ke sana, kepala kemari. Sah, tetapi hukumnya makruh. Bila uzrin, apabila tidak ada uzur. Tapi kalau sudah ada uzur, enggak jadi makruh. Apa uzur? Itimah cumut, baki ing belah di paha sebelah kanan. Maka mau nggak mau tetap ke sebelah kiri. Famustalqiyan ala dhahrihi, kalau sudah tidak mampu berbaring, maka dalam posisi tidur terlentang di atas punggungnya, kaki ke arah kiblat, kepala ke belakang, dan ditegakkan kepala dengan bersandar kepada bantal. Kalau dengan badan tidak bisa lagi menghadap kiblat, kaki yang mengarah ke kiblat, maka hadapkan kiblat dengan muka. Yang paling utama menghadap kiblat dengan badan. Maka kita yang sedang sholat, saya umpamakan kiblat ke arah sana, saya berdiri tegak begini, muka saya menoleh ke kanan, nggak batal sholat. Saya tengok ke kiri, nggak batal sholat. Tapi ketika saya sholat menghadap ke depan, tiba-tiba badan saya berpaling sana, muka tetap gede, tidak sah sholat. Karena yang jadi ukuran pada sholat itu adalah badan, menghadap kiblat dengan badan, bukan dengan muka. Nanti siapa tahu ada kawan-kawan kita yang Allah jadikan bentuknya itu tidak bisa melihat lurus begini. Hanya pedanya punya gedang bayang udah lagi akibat itu. Tetap yang penting badannya menghadap kiblat, walaupun mukanya menengok ke sana. Daripada begini. Kenapa? Karena jadi ukuran menghadap kiblat adalah bahagian depan badan, bukan mukanya. Jadi ketika dia tidak sanggup berdiri, tidak sanggup duduk, posisinya berbaring lebih dahulu. Kalau berbaring tetap muka dan bahagian depan badan semua menghadap ke kiblat. Kalau sudah tidak mampu berbaring, apakah ke sisi kanan atau sisi kiri, baru tidur terlentang. Karena tidur terlentang, badan sudah pasti tidak menghadap kiblat, tetapi menghadap langit. Diusahakan menghadap kiblat dengan wajahnya.
wa yajibu an ayyuda'a tahta ra'sihi nahwu makhiddatin, dan wajib pada orang yang salatnya terlentang tadi wajib diletakkan di bawah kepalanya seumpama bantal. Bukan harus bantal, tapi seumpama bantal. Apa seumpama bantal? Mungkin buah kelapa. Apa tujuannya? Liyastaqbila biwajhihi alqiblata, supaya dia menghadap kiblat dengan mukanya. Wa ayyumi'a ila saubil qiblati raki'an wa sajidan, dan dia isyarahkan ke arah kiblat dalam posisi rukuk dan posisi sujud. Jadi karena tidur terlentang tadi hanya kepala menghadap kiblat, bagaimana rukuk dan sujudnya? Dia isyarahkan dengan wajahnya ke arah kiblat. Mungkin sedang sholat begini lah posisi kepalanya. Nah, ketika selesai Fatihah baca surat rukuk, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Waktu sujud lebih dalam lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diisyaratkan dengan kepala, karena badan tidak bisa bergerak lagi, tidurnya terlentang. In ajaza anhuma, apabila tidak sanggup mengerjakan rukuk dan sujud. Kalau sanggup dia duduk sebentar untuk rukuk dan untuk sujud, wajib. Fa in ajaza anil ima'i bi ra'sihi, bila sudah tidak sanggup lagi mengisyarahkan dengan kepala, au ma'a bi ajfanihi, maka diisyarahkan gerakan rukuk dan sujud dan duduk itu dengan kelopak matanya. Klep-klep mata. Begitu selesai Fatihah, klep tuh. Klep yang lebih dari kadar klep biasa. Mungkin lebih lama sedikit durasinya. Diisyarakan dengan pelupuk matanya. Fa in ajaza, ternyata kelopak mata pun tidak mampu digerakkan lagi. Ajra af'alas salati ala qalbihi, maka dia jalankan gerakan-gerakan salat itu di dalam hatinya. Fala tasqutu anhu salatu, tidak gugur kewajiban salat dari seorang manusia madama aqluhu sabitan, selama akalnya masih tetap, selama masih waras tetap wajib salat. Maka kalau ingin gugur kewajiban salat, mendaftarlah di rumah sakit jiwa. Tentu lengkap dengan syaratnya. Kalau sehat-sehat begini kita daftar, tetap dikembalikan ke rumah sakit yang di depan. Dia tetap wajib sholat. Ternyata akal masih ada, tetapi gerak di hati sudah tidak mungkin lagi. Berarti sudah meninggal dunia. Tinggal disolatkan saja. Maka ditunda pembahasan tentang bab berdiri dari dua rukun yang terdahulu, takbir dan niat. Kenapa? Ma'ataqaddumihi alaihima, padahal dari sisi praktek terlihat orang yang sholat lebih dahulu berdiri daripada takbir dan niat, tapi pada penjelasan lebih dahulu niat dan takbir. Kenapa ditunda pembahasan tentang berdiri? Li'annahuma ruknani hatta fin nafli, karena niat dan takbir menjadi rukun sholat bahkan pada yang sunnat, sedangkan berdiri hanya menjadi rukun pada sholat yang fardu saja. Makanya ditunda dulu pembahasan menjadi rukun yang ketiga. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Terbit matahari pada jam 6 lewat 23 menit, dan sekarang sudah jam 6 lewat 25 menit. Sekarang jam 6 lewat 33 menit. Alhamdulillah, bagi yang ingin mengerjakan sholat sunat syuruk sudah tiba waktunya. Demikian pengajian kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan, disilahkan dengan segala hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kejadian bersama saya, jadi berjamaah, sudah saya itu berdiri di sholat, tapi dia bergoyang-goyang. Setelah
setelah sholat saya tidur nggak berani. Jadi saya mau tanya, itu apakah kebiasaan kita nggak tahu? Nah, apakah itu sholatnya sah atau bagaimana? Dia sholatnya itu dia goyang, nanti kadang-kadang mungkin jadi angkat-angkat, goyang-goyang. Jadi kita di sebelah pun udah hilang konsentrasi. Ya, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu yang membatalkan sholat adalah gerakan 3 kali berturut-turut yang tidak perlu. Nanti ada gerakan lebih dari 3 kali berturut-turut tetapi perlu. Mana contohnya? Orang yang bangun dari rukuk untuk i'tidal itu angkat tangan, kemudian turun, dan tangannya waktu turun goyang-goyang dulu. Enggak ada orang yang begitu bangkit dari rukuk, Sami'allahu liman hamidah, kan goyang tangannya. Itu goyang yang perlu. Yang jangan ditambah-tambah terus goyang. Nah, itu sudah batal salatnya. Maka tidak diwajibkan ketika i'tidal untuk menghentikan tangan. Sami'allahu liman hamidah. Enggak wajib begitu, tetap ini normal gerakannya. Itu gerakan yang perlu. Nah, sekarang masalahnya ada orang yang ketika berdiri sholat badannya goyang, boleh jadi goyang ke depan belakang, boleh jadi ke samping, boleh jadi beliau-beliau, wallahu a'lam. Nah, pertanyaannya batal enggak? Tergantung apakah gerakan itu sudah gerakan normal baginya. Nanti ada juga sebagian yang terlihat goyang badan itu karena memperturutkan irama bacaan yang imam biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang-orang tertentu setiap kali berucap dia tergerak badan. Biasanya kalau berbicara tetap tangannya diangkat-angkat. Jadi karena nggak bisa angkat tangan, goyanglah badannya. Itu di luar dari kontrolnya, dimaafkan. Tetapi kalau gerak-gerak tersebut sengaja dilakukan dan dia tahu bahwa dia sedang di dalam sholat, maka kembali ke ketentuan umum tentang batal sholat, aliman amidan, tahu tidak boleh bergerak banyak tetapi sengaja dia lakukan, maka batal sholat. Jadi kita orang yang di sampingnya diajarkan untuk tahsinan lidhan, berbaik sangka. Ada kemungkinan bahwa itu terjadi di luar kontrolnya, sudah menjadi bawaan, tapi tetap saja bagi kita itu hilang konsentrasi. Makanya di dalam sholat gerakan-gerakan kita itu harus yang wajar sesuai dengan orang-orang yang di samping. Itu yang selalu saya ingatkan. Walaupun pemahaman kita berbeda tentang hal-hal tertentu, tapi sebaiknya jangan tampil norak, terlalu kentara. Dulu kan saya pernah ceritakan, ada orang yang sholat di samping saya, kami sama-sama masbuk, takbirnya itu aneh. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Saya baru saja takbir Allahu Akbar di sampingnya, dia datang berdiri di sebelah kanan saya lagi, itu di Masjid Baitul Salihin oleh Karim. Dia takbir Allahu Akbar, saya sedang ini sampai melihat. Bayangkan, tengok khusyuk orang lain dengan hendak rukuk lama. Jadi tentu saya menjadi perhatian, nanti rukuknya bagaimana? Ternyata benar, rukuknya juga Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Akhirnya sepanjang sholat saya menjadi ingat dia, lupa Allah. Makanya hal-hal seperti ini termasuk gerak kondisi yang dimakruhkan di dalam sholat. Dimakruhkan di dalam jamaah, bukan di dalam sholat. Untuk sholat sendiri tidak mengapa, tetapi ketika hadir berjamaah dia mengganggu konsentrasi orang lain. Ada beberapa tempat saya perhatikan, dulu di Gedung Keuangan Negara ada seorang pegawai di sana, beliau mengalami ada gangguan saraf pada berbicara, sehingga kadang-kadang ketika sedang membaca ayat tertentu dalam sholatnya itu, zikir tertentu, keluar suara besar. Sudah beberapa kali pertemuan, suatu hari selesai pengajian beliau datang ke saya, beliau ceritakan kondisinya. Saya Pak Ustadz dulu pernah kecelakaan, ada benturan di kepala, jadi kadang-kadang ada suara-suara itu di luar kontrol saya. Ini bagaimana sholat saya? Maka kembali ke aturan tadi, sholat Anda sendiri sah, tidak ada masalah, tetapi hadir sholat berjamaah itu menjadi makruh. Kenapa? Karena mengganggu orang lain. Anda tidak berniat mengganggu, dan untuk mengganggu Anda tidak perlu berniat.
Anda tidak berniat untuk mengganggu, tapi untuk orang lain terganggu Anda tidak perlu niat. Jadi lebih baik sholat sendiri saja atau tunggu orang lain selesai nanti Anda sholat terpisah. Nah, itu salah satu contoh. Atau nanti ada orang, mungkin ibu-ibu yang punya anak kecil ingin menghadiri sholat berjamaah. Ibunya nggak masalah, tetapi karena membawa anak, ributlah anaknya di masjid, maka itu juga termasuk makruh di dalam jamaah. Termasuklah orang yang gerak-gerak badannya tadi mengganggu orang lain. Termasuk di dalamnya pemahaman praktek ibadatnya itu berbeda dari orang umum di sekitarnya. Kalau hanya kunut, ada yang angkat tangan, ada yang tidak angkat tangan, itu nggak masalah, itu lumrah. Tetapi ketika gerakan-gerakannya itu agak sedikit anomali, kayak tadi Allahu Akbar, nah, itu mengganggu konsentrasi orang lain. Salat Anda sah, tetapi salat orang di samping Anda hilang khusyuknya, dia lupa Allah dan ingat Anda, itu jadi masalah. Maka tugas kita berbaik sangka, tahsinan lidzan. Demikian. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, bila tidak ada pertanyaan lagi kita padakan sampai di sini, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. اهدنا الصراط المستقيم صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم صلى سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل. هدانا الله بكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.